Dalam konteks perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, sebagian ahli menganggap bahwa nama Syekh Siti Jenar dengan segala kontroversi yang melekat pada dirinya sebagai figur yang merepresentasikan salah model keberagamaan, religiusitas masyarakat Jawa. Beberapa sumber tertulis menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar sejajar dengan Sufi martir Abu al-Mughith al-Husain. Ibnu Mansur ibn Muhammad al-Baidawi, 244–301 Hijriah, atau Al-Halaj. Sebutan Al-Halajnya orang Jawa pun melekat padanya. Sebagaimana Al-Halaj, beberapa literatur sesuai dengan penuturan cerita Babat menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mati di tangan para algojo suruhan penguasanya. Para algojo tersebut melakukan eksekusi atas kematian Syekh Jenar, di antaranya, dengan alasan karena perbedaan pemahaman keagamaan Syekh Siti dengan mainstream pemahaman agama penguasanya. Syekh Siti Jenar yang diperkirakan hidup pada masa pemerintahan Sultan Demak pertama, Raden Patah sebagai tokoh yang menjadi pusat perhatian dari kalangan masyarakat awam, ulama, maupun penguasanya. Syekh Siti Jenar merupakan salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan paham tasawuf wujudiyah. Tasawuf yang mengandung ajaran paham wahdat al-wujud di Tanah Jawa. Inti ajarannya tentang keakuan, amnes, al-aniyah, ingsun, pribadi, memicu perdebatan di kalangan ulama dan penguasanya. Sebagian sumber menyebutkan karena sikapnya yang gegabah dalam menyebarkan doktrin keakuan itulah yang mengantarkan dirinya pada pedang para algojo kerajaan. Masyarakat Indonesia bagi yang memeluk tradisi Islam mengenal nama Syekh Siti Jenar sejak abad 16 Masehi. Mereka mengenal terutama masyarakat Jawa, Syekh Siti Jenar sama baiknya dengan pengenalan mereka terhadap Wali Songo. Apalagi jika dikaitkan dengan ajarannya tentang Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdat al-Wujud. Meskipun banyak faktor yang bisa dikaitkan dengan tokoh Syekh Siti Jenar, tampaknya bagi sebagian ahli cerita kehidupan tasawuf falsafinya lebih menonjol. Sebagian mereka menganggap bahwa ajaran Syekh Siti Jenar hingga sekarang masih terus menjadi rujukan sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan penganut kebatinan Jawa. Sesuai dengan hasil penelaahan, bahwa cerita yang diuraikan dalam Babat lebih menekankan sikap politik Kerajaan Islam Demak terhadap langkah yang ditempuh Syekh Siti Jenar. Dalam konteks kekuasaan yang merambah pada model pemahaman keagamaan, tokoh Syekh Siti Jenar dituduh sebagai pembangkang dan penganut Islam yang sesat. Cerita pembangkangan dan penganutan Islam yang sesat itu terus disampaikan oleh sebagian masyarakat Jawa secara turun-temurun. Sehingga sampai saat ini, masih terdapat kelompok masyarakat yang secara terang-terangan mengkafirkan Syekh Siti Jenar tanpa disertai data yang memadai.